Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang beriman dan dirahmati Allah, salat merupakan kewajiban utama bagi setiap muslim. Para ulama sepakat bahwa salat adalah amalan yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat. Kualitas salat seseorang mencerminkan kualitas keseluruhan amalannya. Jika salatnya baik, maka baik pula amalan-amalannya. Tetapi jika salatnya buruk, maka buruk pula amalan-amalannya. Oleh karena itu, kita harus benar-benar serius dan berkomitmen dalam menjalankan salat, baik itu salat wajib maupun sunnah. Selain fokus dan khusyuk dalam membaca salat, kita juga perlu memperhatikan pakaian yang kita kenakan saat salat. Kita tidak boleh mengabaikan hal ini ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah beberapa kesalahan dalam berpakaian saat salat yang harus dihindari oleh setiap muslim. Pertama, mengenakan pakaian yang penuh dengan gambar-gambar. Dari Aisyah radhiyallahu anha, kita belajar bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan salat dengan mengenakan kamisah, yaitu jenis baju yang terbuat dari bulu dan memiliki gambar. Setelah menyelesaikan salat, beliau bersabda, "Ambillah baju ini dan bawa kepada Abu Jaham ibnu Husaifah, dan bawalah kepadanya Anbijaniyah, yaitu jenis baju yang lebih tebal dan kasar, karena baju ini telah mengganggu konsentrasi saya saat salat." Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Al-Sahih, Muslim dalam kitab Al-Masajid wal Mawadi, Ala An-Nasi dalam kitab Al-Abu Ibnu Majah dalam kitab Al-Ibadah, Malik dalam Al-Muwatta, serta Al-Baihaqi dalam Al-Sunan Al-Kubra dari Anas radhiyallahu anhu. Dia juga berkata, dahulu Aisyah memiliki kain tipis yang bergambar, lalu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Jauhkanlah ini dariku karena gambar tersebut selalu tergambar dan terlintas dalam pikiran saya saat salat." Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Al-Libas. Al-Qalani menyatakan bahwa jika gambar yang terdapat pada pakaian menampilkan bagian tubuh manusia yang lebih besar, atau jika gambar itu ada di pakaian yang ketat atau menutupi mata kaki, atau jika pakaian itu terlalu panjang dan melampaui batas yang ditetapkan oleh syariat Islam, baik itu dilakukan karena tindakan sunnah maupun tidak, maka salat seseorang tidak akan diterima oleh Allah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki yang mengaku kepada Nabi, menyebut dirinya berhala. Kemudian, orang tersebut berseru, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau memerintahku berbuat jahat?" Lalu Rasulullah SAW berpaling dan berkata, "Orang itu benar-benar menutup mata kakinya. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima salat seorang laki-laki yang memakai pakaian yang isbal atau menutup mata kaki dengan kain yang panjang." Riwayat Abu Daud dalam kitab Al-Libas Imam Ahmad dan Nas Imam Nawawi. Kedua, melakukan salat dengan memakai sepotong pakaian. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 31 menyatakan, "Wahai anak Adam, kenakanlah pakaian yang terbaikmu setiap kali kalian bersembahyang di masjid." Istilah masjid dalam ayat ini merujuk kepada pelaksanaan salat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi tentang melaksanakan salat dengan hanya mengenakan sattaja sahai, apakah itu sesuai dengan sunnah atau tidak untuk berbusana dengan ala kalian. Riwayat Ibn Abdil Bar, para sahabat Rasulullah SAW selalu memperhatikan pakaian yang mereka kenakan saat melaksanakan salat. Mereka selalu berusaha memakai pakaian terbaik yang mereka miliki dan membersihkan diri dengan siwak. Selanjutnya, pakaian yang dipakai saat salat tidak boleh terlalu pendek sehingga aurat terbuka ketika ruku atau sujud. Jika pakaian pendek itu terangkat, bagian punggung dan aurat yang semula tersembunyi bisa menjadi terbuka saat sedang melakukan ruku atau sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hendaklah kita berhati-hati dalam menyesuaikan pakaian saat salat, agar tidak ada kesalahan yang terjadi seperti menyingsingkan lengan baju atau mengikat rambut saat beribadah. Hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab As-Sahih, An-Nasai dalam kitab As-Sahih, Ibnu Majah dalam kitab Al-Iqomah Allah dan Ibnu Huzaimah dalam kitab As-Sahih. Ketiga, salat dengan bahu yang terbuka. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa salah seorang dari kalian tidak seharusnya salat dengan busana yang terbuka di pundaknya tanpa penutup sedikit pun, muttafaq alaih. Selanjutnya, mengenai pakaian ketat yang menampilkan lekuk tubuh, saat Jabir bin Abdullah datang menemui beliau pada malam hari dan melaksanakan salat malam bersama-sama, beliau menegur bahwa pakaian yang dikenakan terlalu sempit sehingga memperlihatkan seluruh tubuh. Beliau menyarankan agar ketika salat, menggunakan sarung atau ikat pinggang untuk menutupi bagian-bagian tubuh yang terlihat ketika mengenakan pakaian yang sempit. Hadis riwayat Bukhari. Menurut Syekh Al-Albani,
memakai celana yang ketat dapat membawa dua musibah. Pertama, orang yang mengenakannya menyerupai gaya berpakaian orang-orang kafir, karena pada masa itu kaum muslim menggunakan celana yang longgar. Model celana ketat diperkenalkan setelah pengaruh bangsa Eropa yang menjajah mereka, sehingga membawa warisan buruk kepada kaum muslim. Ketika seseorang berada dalam posisi sujud, jika mengenakan celana ketat, maka bentuk pantatnya akan terlihat dengan jelas, bahkan bagian tubuh yang memisahkan keduanya akan terlihat dengan nyata. Dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Komite Tetap untuk Penelitian Ilmiah dan Fatwa di Arab Saudi, yang setara dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Indonesia, menjelaskan tentang hukum Islam terkait salat menggunakan celana. Mereka menyatakan bahwa jika pakaian tersebut tidak menampilkan aurat dengan jelas karena modelnya longgar dan tidak transparan, sehingga anggota aurat tidak terlihat dari luar, maka boleh digunakan saat salat. Namun, jika pakaian tersebut terbuat dari bahan tipis sehingga auratnya dapat terlihat dari luar, maka salat yang dilakukan dianggap batal. Jika pakaian tersebut hanya memperjelas bentuk aurat tanpa menamparkannya, maka disarankan untuk menghindari mengenakannya saat salat, kecuali jika tidak ada alternatif lain yang bisa digunakan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Jika dirasa video ini bermanfaat, maka alangkah baiknya untuk di-share ke teman-teman yang lain, sehingga kita juga dapat pahala jariah. Demikian pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.